Halo, saya dengan Dr. Talaka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu diabetes mellitus. Jadi, diabetes adalah salah satu kondisi kronis yang paling umum di seluruh dunia dan dampaknya terhadap kesehatan sangat serius. Yuk, kita pelajari lebih jauh tentang apa itu diabetes, gejalanya, komplikasi yang biasa terjadi, dan serta bagaimana cara mengelolanya. Jadi apa itu diabetes? Diabetes adalah kondisi kronis yang terjadi ketika kadar gula atau glukosa dalam darah Anda itu terlalu tinggi. Jadi glukosa adalah sumber energi utama tubuh yang Anda peroleh dari makanan. Hormon yang disebut dengan insulin yang diproduksi oleh pankreas membantu glukosa masuk ke sel untuk digunakan sebagai energi. Namun pada penderita diabetes, tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau insulin yang diproduksi tidak bekerja dengan baik. Akibatnya glukosa menumpuk di dalam darah. Dan ada 3 jenis utama dari diabetes. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Biasanya didiagnosis pada masa anak-anak atau remaja. Ini adalah kondisi autoimun di mana tubuh menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Yang kedua ada diabetes tipe 2. Lebih umum terjadi pada orang dewasa, meskipun kini semakin banyak terjadi pada anak-anak dan remaja. Kondisi ini terjadi saat tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin. Kemudian ada diabetes gestasional, yaitu terjadi selama kehamilan dan biasanya sembuh setelah melahirkan, tetapi dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2 di masa depan. Kemudian gejala diabetes. Gejala diabetes ini dapat muncul secara perlahan, terutama pada diabetes tipe 2. Berikut adalah gejala umum yang perlu diwaspadai. Pertama, seringnya haus dan sering buang air kecil. Kadar gula darah tinggi memaksa ginjal untuk bekerja lebih keras dalam menyaring kelebihan glukosa dengan menyebabkan dehidrasi dan rasa lapar yang berlebihan karena glukosa tidak dapat masuk ke sel. Kemudian tubuh merasa kekurangan energi dan berat badan yang turun drastis terjadi pada diabetes tipe 1 karena tubuh mulai membakar otot dan lemak untuk energi. Kemudian luka yang sulit sembuh. Kadar gula darah tinggi mempengaruhi aliran darah dan memperlambat proses dalam penyembuhan luka. Kemudian ada mati rasa atau kesemutan. Jadi kondisi ini terjadi akibat kerusakan saraf terutama pada tangan dan kaki. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segera konsultasikan ke dokter. Untuk faktor risiko dari diabetes, jadi risiko diabetes tipe 2 itu meningkat jika Anda memiliki faktor-faktor yang pertama seperti kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi lemak itu terutama di sekitar perut dapat membuat tubuh jadi lebih resisten terhadap insulin. Kemudian gaya hidup yang tidak aktif. Aktivitas fisik membantu Anda mengontrol berat badan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian adanya riwayat keluarga. Jika orang tua atau saudara Anda menderita diabetes tipe 2, risiko Anda juga meningkat. Kemudian pola makan yang tidak sehat, konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan dapat meningkatkan risiko dari diabetes. Kemudian, mengapa diabetes berbahaya? Jadi diabetes itu yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung dan stroke. Diabetes meningkatkan risiko penyakit dari kardiovaskular. Kemudian adanya kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Dengan kadar gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Kemudian kebutaan atau disebutnya retinopati diabetik. Diabetes dapat merusak pembuluh darah di retina mata dan kemudian selanjutnya juga kerusakan saraf atau nefropati diabetik. Kondisi ini menyebabkan mati rasa di tangan dan kaki yang bisa menyebabkan amputasi. Dan penting untuk mengelola diabetes agar resiko komplikasi ini berkurang. Bagaimana cara mencegah dan mengelola diabetes? Baik, yang pertama dengan pola makan yang sehat, dengan pilih makanan yang kaya serat seperti sayur-sayur, biji-bijian, dan protein yang tanpa lemak. Hindari gula tambahan dan makanan olahan.
Kemudian adanya olahraga teratur dengan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, atau bersepeda dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki sensitivitas insulin. Kemudian ada pantau kadar gula darah dengan pemeriksaan rutin membantu Anda mengetahui seberapa baik pengendalian diabetes Anda. Kemudian dengan obat-obatan dan insulin, beberapa penderita diabetes tipe 2 memerlukan obat oral atau injeksi insulin untuk mengontrol dari kadar gula darahnya. Kemudian dari peran dan edukasi dan dukungan teman-teman mendapatkan edukasi yang memadai tentang diabetes dengan bergabunglah dalam kelompok dukungan diabetes di mana Anda bisa bertukar informasi dan motivasi dengan orang lain yang menghadapi tantangan serupa. Baik, jadi diabetes ini bisa dikelola dengan perubahan gaya hidup dan perawatan medis yang tepat. Jangan abaikan tanda-tanda awal dan selalu lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang diabetes, konsultasikan dengan dokter. Baik, sekian dan terima kasih telah menyimak. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan konten ini untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang diabetes di masyarakat. Sampai jumpa di edukasi kesehatan berikutnya. Bye.